Cerita soal alas gantungan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi warga desaku. Sedangkan aku sendiri tahu asal mula alas gantungan ini dari cerita kakekku yang keangkerannya bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Nama desaku sendiri berinisial B yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Sengaja nama desa dan nama tokoh tidak bisa aku sebutkan demi privasi. Peristiwa alas gantungan ini terjadi pada tahun 94, di mana aku sendiri waktu itu baru berusia 4 tahun. Cerita bermula ketika warga desa yang hidup kurang mampu secara beramai-ramai melakukan transmigrasi ke daerah Lampung. Program pemerintah itu disambut dengan baik. Sebagian warga berbondong-bondong berangkat dengan tujuan untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Hal itu juga yang membuat tetanggaku bernama Parno dan Ida istrinya tertarik untuk ikut transmigrasi ke Lampung. Ditambah lagi keluarga Parno sudah terlebih dahulu pergi ke sana, sehingga membuat mereka lebih mantap untuk ikut. Rencana itu sudah mereka pikirkan secara matang beberapa minggu sebelumnya, hingga tiba waktunya untuk menyampaikan niatan itu. Sekalian meminta izin dan restu pada orang tua Ida. Sayangnya, respon ayah serta ibu Ida tidak seperti yang mereka harapkan. Keduanya menolak keras akan niatan mereka berdua untuk pindah ke Lampung. Alasan yang pertama adalah karena Ida sedang hamil anak pertama. Tentu orang tua Ida berharap bisa melihat dan menimbang secara langsung cucu pertamanya itu. Sedangkan alasan kedua adalah mereka hanya mempunyai 2 orang anak, yaitu Ida dan sang adik. Mereka tidak mau jika 2 bersaudara itu saling berjauhan, bahkan di luar Pulau Jawa. Karena tidak mendapat restu, dengan berat hati Parno mengurungkan niatnya. Meski begitu, dia tetap akan berusaha membujuk agar mertuanya memberikan izin. 2 bulan kemudian, karena sulitnya kehidupan di kampung, membuat suami istri itu kembali pada niatannya untuk bertransmigrasi. Kali ini alasan mereka adalah akan membutuhkan banyak uang untuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati, karena usia kehamilan sudah menginjak 6 bulan. Karena desakan ekonomi itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta izin pada orang tua Ida. Tapi lagi-lagi larangan yang mereka dapatkan. Sempat terjadi keributan dan adu argumen antara mereka sebelum akhirnya Parno dan Ida mengalah pula. Kali ini Parno yang sudah mempunyai tekad kuat untuk pindah ke Lampung, yang mana selain desakan ekonomi, juga karena orang tua serta kerabatnya juga sudah ada di sana. Dia putuskan untuk berangkat sendirian tanpa Ida. Parno pun berjanji dalam 3 bulan dia akan pulang lagi ke desa bertepatan dengan kelahiran anak pertamanya nanti. Sebenarnya Ida tidak mengizinkan suaminya harus pergi sendirian tanpa dirinya. Tapi toh semua demi kebaikan bersama. Setidaknya mereka mempunyai uang sendiri untuk persalinannya dan tidak mengandalkan orang tua ataupun para tetangga. Akhirnya keputusan itu pun dia ambil. Hingga tiba saat waktu untuk berangkat, Parno kembali ke rumah orang tua Ida untuk berpamitan dengan didampingi sang istri. Ida pun sekali lagi mencoba minta izin ikut suaminya ke Lampung. Namun ayahnya yang sudah merasa jengkel karena nasihatnya tidak dilaksanakan pun naik pitam sambil berucap, "Kalau kamu mau ke Lampung, biarkan Ida di sini dan ingat, kamu tidak perlu kembali lagi." Mendengar ucapan sang mertua membuat Parno berpikir pendek. Dia menganggap jika ucapan tersebut adalah pengusiran atas dirinya.
Memang selama 2 tahun usia pernikahan, dia merasa belum mampu membuat Ida bahagia seperti janjinya pada sang mertua. Di masa berpacaran dulu, hubungannya sempat ditentang karena Parno hanyalah buruh serabutan. Tapi berkat kegigihan, Ida yang sangat cinta padanya akhirnya mampu meluluhkan hati sang mertua meskipun berat. Dan hal itu mungkin saja terpendam dalam hati sehingga masih terselip rasa benci atas diri Parno. Selain itu juga ada pilihan lelaki lain jika Parno memang meninggalkan Ida. Parno yang mendapat bentakan dan cacian dari mertuanya pun langsung beranjak pergi tanpa menghiraukan sang istri yang menangis histeris. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Di dalam hati ada tekad suatu saat akan pulang kembali untuk menjemput Ida. Entah sudah sukses atau belum, tapi dia tetap akan pulang untuk istri tercinta. Ida sendiri dicegah oleh ibunya ketika hendak mengejar Parno, dan sepasang suami istri itu pun akhirnya harus berpisah di senja itu. Setelah kepergian Parno, Ida pun tidak mau diajak tinggal di rumah orang tuanya. Dia tetap tinggal di rumah yang dibangun bersama suaminya. Rumah di lahan sempit milik orang tuanya itu dibangun atas bantuan dari mertuanya seusai pernikahan dulu. Sikap Ida mulai berubah. Dia berdiam diri saja tanpa mau keluar dari rumah. Bahkan ketika orang tuanya datang untuk berkunjung, Ida tidak pernah menemui dan memilih berdiam diri di kamar. Setelah beberapa hari berlalu, di suatu pagi ada tetangga yang melihat Ida berjalan melewati sebuah tanggul persawahan. Dengan perutnya yang membesar, dia melangkah menuju hutan sambil membawa sebuah tali tambang. "Ida, kamu mau kemana?" Pria yang mencari rumput bertanya penasaran. Tapi pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Ida tidak menggubris dan tetap berlalu dengan pandangan kosong. Sang tetangga pun hanya berpikir mungkin Ida akan mengambil rumput untuk pakan ternak milik ayahnya. Sore hari sekitar jam 5 sore, ibu Ida yang datang berkunjung tidak melihat keberadaan putrinya di rumah. Dia pun mencoba bertanya pada tetangga di sekitar rumahnya. Sampai pada akhirnya, salah satu tetangga memberitahukan jika tadi pagi Ida memang keluar rumah. Dia sempat bertanya, tapi Ida tidak memberitahukan kemana tujuannya. Karena khawatir, ibunda Ida mengajak pria itu menemui suaminya. Setelah itu, barulah menunjukkan lokasi yang dimaksud. 5 orang berangkat menuju hutan di sisi desa sesuai petunjuk tetangga Ida. Namun hari yang mulai gelap dan mereka belum juga kembali ke kampung, membuat warga lain menyusul, tepatnya setelah sholat maghrib. Pencarian pun dilakukan dengan penerangan, senter dan obor. Setelah menyisir hutan, selang beberapa jam kemudian, Ida diketemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya tergantung di pohon jati dengan wajah yang sudah membiru dan lidah menjulur keluar. Yang membuat warga bergidik ngeri adalah rok yang dikenakan terlihat basah dengan darah dan hampir mengeluarkan si jabang bayi. Segera jasad Ida diturunkan lalu diarak menuju kampung. Menurut salah satu sesepuh desa, Ida yang pikirannya sedang tidak baik terpengaruh dengan panggilan dari dunia lain. Secara tidak langsung, sosok tak kasat mata penunggu hutan sisi desa telah menjemputnya untuk diajak ke sana. Dan pada akhirnya itulah yang terjadi.
Ida menyerahkan nyawanya sebagai tumbal. Baik ayah maupun ibu Ida hanya bisa menyesali atas kepergian putri mereka yang secara tidak wajar. Mereka tidaklah percaya begitu saja jika Ida dijadikan budak oleh sosok dunia lain. Mereka tetap ada keyakinan bahwa semua adalah takdir yang harus diterima dengan ikhlas. Setelah peristiwa yang terjadi pada Ida, hutan tersebut dikenal dengan nama Alas Gantungan. Lokasi tempat gantung diri Ida pun mulai dirasa angker. Banyak warga yang bersaksi sering mengalami peristiwa aneh dan ganjil, baik ketika melintas maupun sengaja ke dalam hutan itu. Yang sering dijumpai adalah mereka melihat sosok Ida berlalu lalang sambil menggendong bayi di sekitar lokasi. Bahkan ada warga yang bernama Pak Tarmin bercerita ketika menjelang duhur saat hendak pulang mencari rumput, dia melihat anak kecil perempuan sedang bermain sendirian. Saat dihampiri dan ditanya dengan siapa dia di hutan, anak perempuan itu hanya diam dan menunduk dengan wajah yang tertutup rambutnya. Pak Tarmin pun berniat untuk mengantar pulang ke rumah, dan anak itu pun merespon dengan beranjak berjalan di depan. Sedangkan Pak Tarmin mengikuti dari belakang. Selang beberapa menit berjalan, anak itu berhenti dan berucap kalau sudah sampai di rumah dengan masih membelakangi Pak Tarmin. Dia mengucapkan terima kasih. Kejadian ganjil itu dia lihat secara langsung. Anak kecil itu berjalan naik ke sebuah pohon jati besar di mana dia berhenti. Seketika Pak Tarmin bergidik ngeri saat menengok ke atas. Terlihat di sebuah dahan sosok tidak lain adalah Ida. Segera Pak Tarmin meninggalkan rumput di dalam karung, lalu lari tunggang langgang keluar hutan. Peristiwa aneh dan ganjil pun terus bermunculan. Puncaknya, 2 tahun setelah kematian Ida, terjadi kasus gantung diri juga di lokasi yang sama di mana Ida gantung diri. Ditemukan seorang pemuda dari desa tetangga yang berada di sebelah selatan dari hutan tersebut meninggal gantung diri. Diketahui 2 hari setelahnya baru diketemukan jasadnya. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya pemuda itu gantung diri. Menurut pihak keluarga, tidak pernah ada masalah sebelumnya, baik dalam hal asmara, pekerjaan, maupun perselisihan. Peristiwa yang sama terjadi pada tahun 2000-an. Ada seorang remaja putri yang juga melakukan gantung diri di pohon jati tersebut. Kabarnya waktu itu dia gantung diri dikarenakan depresi akibat perceraian orang tuanya. Ayahnya pergi tidak tahu kemana, sedangkan sang ibu pergi ke negeri jiran Malaysia. Dan peristiwa gantung diri ini pun terulang lagi pada tahun 2006 dengan kejadian dan lokasi yang sama. Pada saat itu yang melakukan bunuh diri adalah seorang laki-laki parubaya yang berasal dari desa yang berada di sebelah sisi timur hutan. Ketika ditemukan, jenazah masih dalam keadaan tergantung dengan senter yang masih menyala terselip di pinggangnya. Ada kemungkinan jika perilaku bunuh diri berharap mayatnya segera ditemukan dengan bantuan senter itu. Penyebab dia gantung diri adalah karena kalah judi dan ditinggal minggat istri dan anak-anaknya. Setelah serentetan peristiwa itu, alas gantungan pun semakin angker. Sosok wanita dan anak kecil menjadi sosok yang paling sering dijumpai warga. Kemunculannya selalu di siang hari, juga pada waktu menjelang petang. Bahkan warga sekitar sudah paham dengan tanda-tandanya, yaitu jika ada sekumal awan mendung tepat di atas hutan tersebut, maka sosok yang diyakini sebagai Ida dan putrinya itu pasti akan menampakkan diri.
Masyarakat desa juga percaya kalau kasus gantung diri itu akan berlanjut dengan pertanda sesuai kemana mayat gantung diri itu menghadap. Misalkan, kejadian hari ini ada yang gantung diri dan mayatnya menghadap ke timur, maka suatu saat akan ada yang gantung diri juga dari masyarakat yang berasal dari arah timur alas gantungan. Dan kepercayaan itu muncul karena memang ada rentetan kasus. Mereka yang gantung diri sesuai dengan mayat sebelumnya menghadap ke arah mana. Di sisi lain, sampai saat ini, Parno tidak pernah pulang menampakkan dirinya di kampung. Mungkin dia sudah berbahagia di tempatnya yang baru, sehingga dia lupa tanah kelahiran dan istri tercintanya yang mengandung buah hatinya saat ditinggalkan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.